Halo, perkenalkan nama saya Hanif Helmi dengan NIM 81114191009. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Legal Research Methodology yang diampu oleh Ibu Dr. Sang Ayu Puturahayu, Sarjana Hukum, Master Hukum. Dalam video ini saya akan memaparkan artikel saya berjudul Pengenaan Pajak Penghasilan atau PPN bagi sekolah swasta dan keterkaitannya dengan teori Roscoe-Pound dan Lawrence M. Friedman. Artikel ini saya submit kepada Jurnal Wacana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Latar belakang dari penulisan artikel ini. Latar belakang yang saya ambil adalah rencana adanya pemungutan pajak terhadap sekolah swasta. Rancangan undang-undang mengenai revisi Undang-Undang 6 Nomor 6 Tahun 2009 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Undang-Undang KUP yang mengatur pemungutan pajak untuk sekolah swasta menimbulkan pro kontra bagi masyarakat. Rencana pemungutan pajak sekolah sebenarnya sudah tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP tersebut. Rencana ini sudah ditetapkan dalam program pemerintah sublegislasi nasional atau Prolegnas tahun 2021. Tetapi, Blade ini sebenarnya telah menghapus pasal 4A ayat 3 butir G Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1993 mengenai jasa pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pada perubahan ini nantinya akan dimasukkan jasa pendidikan dalam sektor non-barang kena pajak atau BKP. Yang membuat saya kemudian menulis artikel ini adalah tentunya dengan isu hukum yang sudah saya pelajari terlebih dahulu. Isu hukum yang saya angkat di sini adalah terdapat wacana komersialisasi berlebih terhadap jasa pendidikan. Memang yang dikenakan dalam jasa pendidikan di sini adalah sektor pendidikan swasta yang sudah notabene-nya memang sudah komersil secara pribadinya, in its own nature sudah komersil karena memang sudah berbayar dan terkadang biaya tersebut bukanlah biaya yang kecil. Hal ini juga karena memang fasilitas dan juga sasaran daripada sekolah swasta itu biasanya memang diberikan dan ditujukan kepada kalangan masyarakat menengah ke atas dengan pendapatan yang berkecukupan. Nah, dan mengapa isu hukumnya yang timbul adalah setelah adanya wacana pengenaan pajak pendapatan bagi sekolah swasta ini adalah karena adanya kabar mengenai komersialisasi berlebih. Pengenaan pajak berarti penambahan nominal pada keuangan. Memang pendapatan dari masyarakat, dari wali atau orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta memang biasanya sudah berkecukupan. Akan tetapi pembayaran pajak lewat sekolah swasta yang kemudian dibayar kepada guru dan juga pada sivitas akademik dalam sekolah swasta itu dipandang sebagai berlebihan karena dana yang sudah diberikan kepada sekolah swasta sebenarnya sudah cukup besar gitu. Adapun dalam artikel ini saya menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada sumber-sumber literatur seperti artikel, tulisan dari hasil penelitian dahulu, dokumen-dokumen terkait, serta sumber karya tulis lainnya seperti buku dan pendapat ahli yang mengandung unsur yuridis. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach yang menetapkan subjeknya pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang timbul daripada isu hukum yang dibahas di antara masyarakat secara kontemporer. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, pengenaan PPN sektor pendidikan. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, yaitu Profesor Nizam, adanya wacana pengenaan PPN kepada sekolah swasta tidak mengikuti kaidah normatif hukum. Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak dijadikan sebagai sektor yang harus dengan biaya pungutan pajak, karena jasa pendidikan merupakan sektor sosial usaha. Jasa pendidikan seharusnya bersifat nirlaba, sehingga jika melihat dari sisi perkembangan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini, akan muncul kekhawatiran mengenai biaya sekolah, sehingga menjadi tidak relevan dengan kemampuan peserta didik, tentunya kepada orang tua dan wali dari peserta didik yang membiayainya. Hal ini dapat menjadi alasan kuat diperlukannya pertimbangan ulang karena akan berdampak pada jasa pendidikan di Indonesia, karena kondisi ekonomi rakyat yang dalam masa pandemi sedang tidak stabil. Walaupun demikian, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau dari Direktorat Jenderal Pajak mengatakan hanya sekolah tertentu yang bersifat komersial atau swasta ini kemudian dijadikan kriteria pengenaan pajak jasa pendidikan. Sementara jasa pendidikan yang merupakan misi sosial biasanya seperti yayasan untuk kaum duafa dan kemudian yatim piatu dan kemudian kemanusiaan dan jasa pendidikan yang dinilai dinikmati oleh masyarakat tidak akan dikenakan biaya PPN. Jadi khusus bagi sekolah-sekolah yang memang memiliki prestisius sendiri begitu. Adapun dihubungkan dengan teori Roscoe-Pound dengan pengenaan PPN jasa pendidikan,
Resko Paun sendiri adalah seorang ilmuwan seorang pakar hukum yang menemukan teori law as a tool of social engineering, yang berarti bahwa hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Istilah ini dapat diharapkan hukum berperan sebagai alat untuk merubah nilai sosial dan masyarakat. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa rencana pengenalan PPN yang sedang dirancang pemerintah sebenarnya sudah merupakan perencanaan yang membangun Indonesia menjadi negara maju secara tepat. Akan tetapi, soal waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan semua masyarakat akan siap dalam rencana ini. Dengan adanya revisi pada rancangan Undang-Undang KUP ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah menggunakan hukum dengan baik sebagai alat pembaruan masyarakat untuk mengelola keuangan negara. Akan tetapi pemerintah juga sudah memiliki tujuan dan rencana untuk pembangunan Indonesia melalui pemungutan pajak sektor jasa pendidikan melalui sekolah swasta. Akan tetapi, kalangan masyarakat yang beragam secara ekonomis dan finansial tentunya tidak dipungkiri dapat memungkinkan adanya berbagai penolakan dan bahkan mungkin pemberontakan. Bisa terlihat sudah banyak munculnya suara pro dan kontra di antara masyarakat mengenai pengenaan PPN pada sektor sekolah swasta ini. Kemudian jika kita terkaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman dengan pengenaan PPN jasa pendidikan, hukum membutuhkan komponen-komponen pendukung agar bekerja sesuai tujuan dan paradigma penyusunnya. Lawrence M. Friedman sendiri sudah dikenal dengan 3 komponen dalam teori sistem hukum. Pokok-pokok hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai sebuah sistem yang bekerja jika ketiga komponen tersebut bergerak untuk membuat keterpaduan antara satu dengan yang lainnya. Keterpaduan ini menjadi indikator hukum sebuah sektor berjalan dengan paripurna atau tidak. Pada substansi hukum yang baik akan diatur perumusan yang digagas. Namun, apabila peraturan telah baik diaplikasikan, aparat dan instansi penegak hukum telah bekerja dengan rasa kesungguhan untuk mengaplikasikan peraturan secara profesional, namun jika budaya masyarakat yang tidak menghendaki untuk mendobrak peraturan hukum, tidak terima adanya peraturan ini, atau memberikan respon negatif, atau bahkan menolak peraturan tersebut, maka pencapaian tujuan terhadap sistem hukum akan jadi sia-sia dirancang. Ya, jadi dimaksud di sini adalah budaya masyarakat sama dengan legal culture atau budaya hukum. Yang jika memang tidak relevan dengan apa yang dipandang dan sebagai minat masyarakat, justru akan menjadikan profesi hukum itu sendiri menjadi inefektif dan inefisien. Paradigma hukum Indonesia dengan masalah pengenaan PPN jasa pendidikan sekolah swasta. Indonesia sendiri masih memiliki masalah untuk menghadapi negara-negara maju, yakni terutama pada sistem administrasi perpajakan yang belum memasuki kategori baik. Tentunya jika kita bandingkan dengan negara seperti Singapura dan juga Brunei Darussalam yang sektor perpajakannya sudah memiliki manajemen yang baik, begitu. Adapun yang membuat Indonesia masih kurang dalam sektor administrasi tersebut adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam bayar pajak, ya, karena sudah kita jumpai banyak sekali seperti kasus yang masyarakat itu tidak tahu bagaimana cara membayar pajak, bahkan sama sekali tidak pernah bayar pajak selama hidupnya, dan juga ada tingkat korupsi di antara kalangan sektor finansial di bagian yang berwenang, menjadi DJP yang masih tinggi. Kasus-kasus terus bermunculan tentang perpajakan ini, diantaranya yang paling terkenal adalah kasusnya Gayus Tambunan yang merupakan seorang DJP, yang sebenarnya seorang pekerja di DJP begitu. Dan jika kita hubungkan dengan jasa pendidikan itu sendiri menjadi sangat rentan jadi kemudian. Kenapa? Karena belum tentu apabila memang jasa pendidikan ini kemudian dikenakan kepada para sivitas akademika dalam sebuah sekolah swasta, pembayaran ini kemudian bisa saja tidak optimal begitu, entah di antara bagian sivitas akademikanya atau mungkin di pejabat yang berwenangnya, karena memang kesadaran antara keduanya masih sangat kurang gitu. Jadi jika dilihat dari perspektif positif fisikal, dapat diatur 3 fondasi pendekatan alasan pajak penting untuk keberlangsungan manusia, yakni modernisasi teori, elit teori, dan militer teori. Sedangkan prinsip hukum pajak sering disebut sebagai narrative filling gap. Dalam sebenarnya ini, prinsip hukum pajak memiliki kesenjangan antara ketentuan yang sudah tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan, seperti prinsip kepastian hukum, prinsip proporsionalitas, prinsip etikat, prinsip fairness, dan prinsip in dubio pro reo. Adapun kesimpulan dari artikel yang saya tulis adalah rancangan undang-undang mengenai perubahan atas UU KUP ini mengatur pungutan pajak untuk sekolah masih menimbulkan pro kontra bagi masyarakat. Dengan adanya revisi pada rancangan undang-undang RUU KUP ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah menggunakan hukum dengan baik sebagai alat pembaruan masyarakat untuk mengelola keuangan negara. Dengan dibutuhkannya peran pemerintah untuk mempertegas hal-hal yang diubahnya, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi faktor pendukung terjalinnya rencana pengenaan pajak PPN pada sekolah swasta, dan juga dibutuhkan upaya-upaya sebagai antisipasi dari aparat apabila rakyatnya memberontak. Tadi apabila memang RUU ini kemudian memang apabila disahkan kemudian mengalami penolakan dari masyarakat itu sendiri. Demikian dari artikel yang saya buat dan saya submit kepada Jurnal Wacana Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.
Saya Hanif Helmi dengan NIM 811149109. Terima kasih, mohon undur diri, dan sekian. Terima kasih.